Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang kedua ya, walaupun lanjut jamnya aja hari ini. Baik, kalau kemarin kita belajar tentang dasar-dasar imunologi, jadi perlu dipahami seperti apa itu sistem imun, apa yang menjadi dasar dalam sistem imun, dan seperti apa fisiologisnya tubuh kita sebagai sistem imun untuk berespon terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk yang sekarang kita belajar tentang asuhan keperawatan di sistem imun. Sebelum kita melakukan asuhan keperawatan, yang pertama yang harus kita pahami dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu apakah tujuan pengkajiannya. Pertama, mengkaji itu harus secara umum dari status keadaan pasien ya. Dari status keadaan pasien biasanya kita ada keluhan utama. Keluhan utama itu adalah keluhan yang pertama muncul ya. Keluhan yang pertama muncul pada saat klien datang ke pelayanan kesehatan. Misalnya pada saat dia datang ke pelayanan kesehatan itu mengeluh dengan sesak napas, alergi, gatal di kulit. Ini untuk sistem imun ya keluhannya. Jadi misalnya keluhan utamanya adalah dia sering bersin, kemudian dia demam, kemudian ada sesak napas tadi, ada gangguan di sistem pencernaan dan lain-lain. Itu keluhan utama. Oh, ini saya terasa nyeri di bagian mana, kulit saya merah-merah, terus nyeri, terasa panas, terasa gatal. Nah, itu keluhan awal pada saat pasien datang ke pelayanan kesehatan. Itu adalah keluhan utama. Setelah itu, baru kita menganamnesa pengkajian yang lain. Sudah keluhan utama sudah kita dapatkan, baru kita mengkaji fungsi fisiologis dan patologisnya. Nah, sebelum mengkaji fungsi patologis dan fisiologisnya, anamnesa itu selain dari keluhan utama pasien, ada lagi anamnesanya adalah dengan mencari riwayat kesehatan, mendapatkan data tentang riwayat kesehatannya, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga. Apakah ada riwayat sebelumnya, sekarang, dan keluarga yang memiliki penyakit yang sama. Baru nanti ada pengkajian untuk fungsi fisiologis dan patologis gangguan pada sistem imun. Nah, nanti pengkajian secara rinci, baik itu dengan head to toe ataupun dengan pengkajian per sistem. Jadi boleh ya mau pakai yang per sistem atau yang head to toe. Mengenal secara dini adanya masalah keperawatan pasien, baik aktual maupun risiko. Jadi nanti baru dikelompokkan. Setelah menganalisa hasil dari pengkajian bisa menemukan masalah dan dikelompokkan dari aktual sampai ke resiko. Baru mengidentifikasi penyebabnya. Jadi kalau sudah masalah dapat, biasanya kita buat diagnosa. Nah, di diagnosa itu ada etiologi atau penyebab dari masalah yang terjadi. Lalu nanti direncanakan seperti apa, baru diimplementkan dan dievaluasi. Itu asuhan keperawatan ya. Data. Pada saat pengkajian, yang pasti kita akan mendapatkan data. Data ini harus lengkap, relevan, akurat, dan nyata. Lengkap. Ya, kita tidak hanya mengkaji bagian mata saja, bagian kaki saja. Memang awalnya pada saat pertama yang dilakukan adalah melakukan pengkajian data fokus. Pada saat pasien datang mengeluh nyeri, maka yang dikeluhkan itu kita kaji. Pertama sekali. Kemudian setelah didapatkan, baru kita kaji secara menyeluruh, harus lengkap. Jadi secara menyeluruh lengkap, apakah ada gangguan lain yang bisa disebabkan oleh data fokus atau data utama yang dikeluhkan oleh pasien.
Kemudian akurat dan nyata. Jadi data itu harus akurat dan itu benar-benar ada. Misalnya pasiennya mengeluh nyeri, mengeluh gatal, apa faktor gatalnya? Kita bisa melihat tidak itu gatal. Ada biasanya gatal ada ruam-ruam atau merah-merah atau ada bercak-bercak. Adakah itu? Kalau tidak ada, berarti muncul gatalnya dari mana? Gatalnya ini berbentuk apa? Nah, itu harus dicari buktinya sampai itu memang benar-benar nyata dan akurat bahwa keluhan itu benar. Jadi bukan kalau memang keluhan itu misalnya tidak ada, oh ini berarti adakah gangguan psikologis. Jadi pengkajian bukan hanya fisik ya, tapi pengkajian itu menyeluruh. Keperawatan itu mengkaji bukan hanya fisik, tapi secara komprehensif, secara universal, menyeluruh, biologis, fisiologis, psikologis, sosio, dan spiritual. Kemudian relevan tadi, kalau dia mengatakan demam, berarti datanya, apakah suhunya memang tinggi. Dia mengatakan badannya panas, suhunya turun, kan tidak relevan, berarti tidak sinkron antara data dengan kenyataan. Ini riwayat yang tadi ya Ibu bahas tadi, selain keluhan utama, kita lakukan pengkajian riwayat-riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, ya seperti keluhan utama tadi, dan selain keluhan utama apakah ada keluhan yang lain seperti itu. Setelah misalnya nyeri, ternyata keluhan lainnya, kadang-kadang saya juga sering demam, nah seperti itu. Nah itu ada keluhan penyerta atau keluhan tambahan selain keluhan utama. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, ya dahulunya apakah pernah mengalami hal yang sama. Ini dikaitkan dulu dengan penyakit yang sekarang, nanti baru dikaitkan dengan penyakit lain yang tidak sinkron dengan penyakit yang sekarang. Misalnya dia mengeluh alergi, alergi kenapa nih, pernah alergi kah sebelumnya gitu kan, karena faktor apa dan lain-lain. Setelah itu baru dikaji ada penyakit lain tidak, apakah ada gangguan hormon atau memang ada penyakit lain atau ya penyakit sistem-sistem lainnya. Nah ini bisa dikaitkan dengan sistem imun. Perlu diingat seperti apa sistem imun itu ada hubungannya dengan organ limfoid ya. Jadi ada kelenjar limfoidnya. Jadi ada pengaruh juga dengan hormon dan lain-lain. Ada pengaruh juga dengan sistem pencernaan. Nah itu kita kaji secara spesifik lagi. Riwayat penyakit dan riwayat masuk rumah sakit ya, ini perlu dikaji. Apa gunanya riwayat penyakit dan riwayat masuk rumah sakit? Untuk mengetahui penyakit-penyakit apa aja yang sudah dideritanya, kemudian berapa lama, apakah ada faktor penyakit tersebut yang bisa menyebabkan penyakit yang sekarang, termasuk dengan riwayat penggunaan obat-obatan ya. Kalau masuk rumah sakit atau banyak penyakitnya yang sudah dialami, pasti banyak juga obat yang dikonsumsi. Apakah obat yang dikonsumsi ini akan memiliki efek samping atau memiliki efek yang panjang setelah dikonsumsi, itu akan menimbulkan suatu penyakit yang baru. Riwayat alergi ya, itu tadi kalau ada alergi apakah ada riwayat alergi sebelumnya. Kemudian lokasi geografi ya, ini ada hubungannya tadi. Kalau untuk alergi ya, apalagi ya terutama apakah ada hubungannya dengan dingin, kemudian daerah yang panas mungkin, apakah geografinya akan berpengaruh terhadap fungsi faktor kebiasaan. Nah ini antara geografi sama riwayat nutrisi dan riwayat pola hidup ini biasa berkesinambungan ya. Jadi misalnya geografi di mana nih letak di pegunungan, seringnya makan apa, pola makannya seperti apa, yang ini nih yang biasanya di laut nih, biasanya di dekat laut di daerah pantai, nah dia seringnya makan yang asin-asin. Kemudian apalagi yang biasa dikonsumsi, pola makannya seperti apa. Nah pola makan, nutrisi ini bisa berhubungan dengan faktor yang bisa mempengaruhi sistem imun. Setelah kita anamnesa, tadi keluhan utama dan dianamnesa, baru dilakukan pengkajian. Pengkajian ini kaitannya erat dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan lainnya ya, spiritual dan sosialnya. Pemeriksaan fisik itu ini keluhan utamanya, data fokus utama yang bisa dikaji
yang berhubungan dengan gangguan sistem imunologi. Secara umum, tadi keluhan secara umum. Kalau general ini kalian bisa menggunakan tadi dua pilihan ya, atau mau pakai head to toe atau dia mau pakai nanti per system. Tapi secara umum ini maksudnya keluhan untuk gangguan sistem imunologi itu biasanya ada demam karena ada faktor masuk, ada benda asing yang masuk, demamnya, batuk, pilek itu ya. Kemudian nanti pas dipalpasi, kita melakukan palpasi nodul limfatikusnya, nah itu ada pembengkakan di daerah nodul limfa, di daerah leher ya, di leher itu ada pembengkakan. Kemudian pemeriksaan kulit bagi yang ada alergi, menyatakan bahwa dia alergi, diperiksa kulitnya apakah ada ruam, apakah ada bercak-bercak, merah-merah, apakah panas ya, ataukah bengkak gitu kan. Kemudian pemeriksaan membran mukosa. Membran mukosa ada kaitannya erat, kan dibahas sebelumnya, yang materi sebelumnya, bahwa ada dari sistem itu, sistem limfa retikulernya itu ada fungsi-fungsi yang bisa untuk merespon secara fisiologis tubuh kita, termasuklah membran mukosa, kemudian silia, terus sekret, itu kan fungsi fisiologis tubuh untuk merespon terhadap masuknya benda asing dalam sistem imunologi. Jadi membran mukosa, apakah membran mukosanya menjadi lebih banyak, kemudian warnanya seperti apa, itu bisa kita lihat apakah ini ada gangguan, apakah ini ada respon atas sistem imun yang terjadi dalam tubuh. Setelah itu kita cek lagi pemeriksaan sendi, nyeri tekan atau pembengkakan ya. Masuknya benda asing ini akan berkaitan erat dengan konsep inflamasi. Terjelaskan sebelumnya seperti apa inflamasi itu. Inflamasi akan timbulnya peradangan. Peradangan ini adalah ciri khas dari tanda-tanda infeksi. Infeksi masuknya kuman atau mikrobakteria ke dalam tubuh. Nah, ini hubungannya dengan sistem imun. Dia sesuatu yang masuk akan mempengaruhi sistem imun. Jadi kalau barang masuk, faktor pertama makrofag kemarin tadi ya, Ibu jelaskan bahwa makrofag dia akan melakukan fungsinya sebagai fagositosis. Dengan seperti itu nanti baru timbullah tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda infeksi yang dengan bengkak, tumor, rubor, kalor, fungsi lase ya. Nah, ini akan berkaitan dengan adanya nyeri atau pembengkakan di bagian sendi. Kemudian periksa status respiratoriknya ya, status respiratorik, frekuensi nafas, kemudian batuk, suara nafas ya. Kalau pertama itu virus mungkin masuknya melalui hidung atau melalui mulut. Nah, pertama masuk memang melalui mukosa membran mukosa mulut, kemudian ke tonsil. Tonsil ini ada membran mukosanya, apakah ada peradangan, nanti kalau dia lewat juga masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan itu ada silia-silia. Nah, silia-silia ini akan mempengaruhi organ pernafasan kita. Nah, termasuk nanti ada pengurangan sekret ya. Jadi sekret kalau benda asingnya banyak, sekretnya akan keluar banyak. Nah, ini untuk menangkap mikroorganisme yang masuk. Nah, ini bisa mempengaruhi respiratori. Jadi nafasnya bisa sesak. Nah, sesak ini ya tadi karena faktor ada benda asing yang masuk. Jadi harus dicek nih frekuensi nafasnya, apakah dia batuk, sering batuk. Batuk ini artinya dia berusaha mengeluarkan benda asing dalam tubuh, sama seperti bersin ya. Kalau bersin dia baru mencapai hidung, itu sudah gatal-gatal hidungnya, itu kan ada silia-silia mau mengeluarkannya. Jadi dengan bersin, dengan batuk. Kemudian cek suara parunya, kalau memang sudah menumpuk sekretnya, ada sesak napas, itu biasanya suara parunya juga akan berubah. Dia bisa menjadi lebih redup karena banyak cairan dalam paru. Status kardiovaskuler kaitan erat dengan sistem respirasi. Kalau parunya terhambat, pertukaran gasnya terhambat, itu otomatis O2 juga yang masuk ke dalam kardiovaskuler juga terhambat. Ini bisa berhubungan akan terjadinya apakah dia hipotensi, anemia gitu kan, takikardi, aritmia. Nah, ini juga harus kita cek apakah ada tanda-tanda tersebut. Kemudian status gastrointestinal.
Gastrointestinal ini berkaitan dengan spleen. Jadi spleen kemarin tadi ya pembahasan sebelumnya bahwa ada organ limfoidnya itu termasuk juga spleen. Apakah hepatosplenomegali, kemudian di bagian hati dan heparin dan beradiknya itu ya, kemudian apakah terjadi kolitis ataukah vomitus dan diare. Nah ini kalau vomitus semua berarti kan ada gas yang berlebihan keluar dari dalam gastrointestinal. Salah satu juga sebagai mekanisme sistem imun tubuh yang alami, yang alami fisik, itu kan ada bagian dari larutan ya, diingat ya, ada larutan bahwa di bagian gastrointestinal itu akan mengeluarkan cairan yang asam. Nah asam ini kenapa dia bisa berlebih? Oh ternyata ada banyak benda asing yang masuk dalam tubuhnya. Jadi gastro ini mau menghancurkan, gasternya mau menghancurkan itu. Jadi dia terus mengeluarkan asam lambungnya yang banyak. Nah ini tubuh kita kalau kebanyakan asam lambung ini akan karena gasnya banyak, artinya kalau gasnya kebanyakan itu bisa kita berusaha untuk mengeluarkan. Nah itu jadinya vomitus, ya mual ya kan, mau mual kemudian mau muntah gitu ya. Status urogenital, jadi saluran perkemihan itu juga bisa berpengaruh apakah dia sudah masuk ke dalam ginjal. Nah di dalam ginjal akan dikeluarkan melalui sistem perkemihan, ureter, kemudian ke dalam alat kelaminnya ya. Nah apakah terjadi tanda-tanda infeksi di urogenitalnya, frekuensinya, apakah dia BAK-nya terhambat, terjadi diskuri, ada perdarahan, ada sekret di ureternya, itu juga harus kita lakukan data fokusnya. Kemudian status neurosensorik, apakah ada gangguan fungsi kognitif, gangguan pendengaran, perubahan visual, sakit kepala, migrain, ataksia ya, gangguan gerak tubuh, kemudian tetani, kejang ya, kejang-kejang. Nah apa hubungannya nih status neurosensorik dengan sistem imun? Ya sistem imun ini berkaitan juga dengan hormon ini mempengaruhi fungsi tubuh yang lainnya, jadi semua akan terkena dampak ya. Status nutrisinya juga harus dicek. Kalau orang dengan imunologi yang kurang, apakah nutrisinya terpenuhi? Jadi status nutrisi ini biasanya kita kaji dengan adanya BB dan TB. Kita bisa lihat status nutrisi di BB TB apakah nutrisinya terpenuhi atau tidak, bisa dilihat di IMT-nya ya. Tingkat stres dan kemampuan atasi masalah keterbatasan fungsional, ini sudah masalah psikologis ya. Stresnya seperti apa? Kalau stres bisa mempengaruhi organ tubuh ya, terutama gastrointestinal ya, kemudian juga pembuluh darah bisa mengkerut ya, bisa semuanya mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Ini tadi Ibu jelaskan pemeriksaan fisik ini bisa dengan dua pendekatan. Kalian bisa lakukan dengan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ke kaki. Kemudian jangan lupa faktor neurologinya, dan kemudian bisa dengan sistem review of system ya, jadi dengan per sistem yang sudah dikelompokkan. Ingat head to toe artinya kepala sampai kaki, tapi jangan lupakan data fokus. Data fokusnya jangan sampai ditinggalkan. Apa sih keluhan yang bisa terjadi pada penyakit tertentu? Dia akan kena kemana? Misalnya ini kenanya bisanya alergi, oh ini sesak napas karena faktor apa. Nah itu kalau sesak napas berarti bagian respirasinya didahulukan. Seperti apa ini? Apakah ada sesak napas, apakah ada gangguan, ada sumbatan dalam pernapasan dan lain-lain. Itu dilakukan data fokusnya dulu, nanti baru secara generalnya bisa head to toe maupun review of per system. Pola fungsi kesehatan, jadi pengkajian fisik ini dilihat juga dari pola-polanya, persepsinya, kemudian semua ya, ini sampai ke pola keyakinan. Jadi di pola persepsi pengkajian fisik ini tentang pola fungsi kesehatan ini bukan hanya mengkaji pemeriksaan fisik, tapi juga sampai ke sistem spiritual, kemudian sosial ya.
Jadi semuanya terpenuhi. Pengkajiannya bukan hanya kita kaji fisiknya saja, tapi kaji bagaimana hubungannya dengan orang lain, bagaimana hubungannya dengan Tuhannya, kemudian bagaimana psikologis yang dialaminya. Setelah pengkajian atau pemeriksaan fisik dan lain-lain yang dilakukan, baru kita lakukan pemeriksaan diagnostik yang menunjang suatu penyakit tertentu. Untuk sistem imunologi, sebelumnya sudah menjelaskan ada beberapa pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan. Humoral, seluler, tes kulit, biopsi sumsum tulang. Jadi humoral, seluler ini bisa kita cek dengan adanya tes limfosit, dengan darah ya, dengan pembekuan darah, kemudian erekom ya, ada yang direct, indirect. Jadi ada yang pemeriksaan antigen itu dengan pemeriksaan ELISA, antibody ya, kemudian pemeriksaan limfosit, pemeriksaan darah ya, pemeriksaan laboratorium. Jadi hasilnya apakah juga menunjang sesuai dengan keluhan. Misalnya kalau ada tes alergi nih tadi, apakah tes alergi IgE-nya meningkat, IgE-nya mengalami gangguan. Kalau untuk virus dan virus yang masuk dalam tubuh, antibodi yang keluar, ya seperti sekarang diceknya dengan rapid test, itu dilihat adalah imunoglobulin, antibodi ya, imunoglobulin, IgM, IgG. Nah, IgM, IgE ini kalau dia positif, bisa mendeteksi virus tersebut, maka memang sudah ada antibodi dalam tubuh, artinya memang sudah masuk virus tersebut di dalam tubuh. Nah, apalagi dicek biopsi, hasil biopsi sumsum tulang. Gimana nih limfositnya dalam sumsum tulang ya? Sumsum tulang ini adalah tempat pembentukannya sel darah putih. Dalam hal ini adalah limfosit B dan T. Nah, apakah produksinya banyak? Ini bisa juga berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium. Leukosit meningkat ya, leukosit meningkat ini bisa berpengaruh dengan limfosit T dan B nya juga meningkat. Setelah pengkajian, berarti ada asuhan keperawatan ini ada banyak prosesnya. Kalau setelah pengkajian sudah didapatkan datanya sampai ke pemeriksaan diagnostik, kalau memang dia ada riwayat penyakit sebelumnya atau masuk rumah sakit sebelumnya, riwayat pengobatan sebelumnya, maka dicantumkan juga jenis atau pengobatan yang pernah dilakukan, obat-obat yang didapatkan apa, kemudian kapan, sejak lama, pokoknya rincian tentang pengobatannya. Nah, itu gunanya untuk mengetahui adakah dampak dari pengobatan sebelumnya pada penyakit yang dialami sekarang. Setelah semuanya terkumpul dari pengkajian, maka dilakukan lanjut dengan analisa data. Analisa data, masih ingat? Analisa data ini kita mengelompokkan dari hasil pengkajian itu untuk mendapatkan satu masalah keperawatan. Jadi satu masalah keperawatan itu bisa dicapai dengan mengelompokkan beberapa data subjektif dan data objektif yang berkesinambungan, yang relevan untuk satu masalah keperawatan. Nah, kalau kita lihat lagi ke atas keluhan-keluhan yang mungkin terjadi untuk gangguan sistem imunologi, kita balik lagi ya. Dari sini baru kita bisa lihat apa yang mungkin muncul untuk masalah keperawatan pada gangguan sistem imun. Nih, pemeriksaan kulit, alergi ya, alergi itu bisa menimbulkan misalnya bercak-bercak. Nah, itu bisa menimbulkan gangguan integritas kulit. Kemudian nyeri, ini nyeri tekan, ini data ini nanti didukung juga dengan data subjektif ya. Ini data secara umum. Jadi nanti untuk analisa data subjektifnya apa, data objektifnya apa. Ini nyeri tekan, artinya akan muncul nyeri. Ingat kalau di diagnosa Anda itu ada nyerinya, ada 3 yang bisa muncul di diagnosa. Ya, nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan. Jadi dipilih nih mau nyeri yang mana untuk sekarang. Kalau nyeri akut, dilihat lagi waktunya, apakah dia dalam jangka waktu yang pendek, kronis, apakah dia dalam jangka waktu yang panjang. Nih, untuk respiratori, dia frekuensi napas, batuk, suara paru.
Kita lihat lagi, kalau batuk dia ada sekret, diingat ya, apakah dia akan ada gangguan pertukaran gas kalau dia sudah sampai ada data penunjang ya tentang AGD-nya, apakah PaO2-nya, PaCO2-nya terjadi gangguan. Kalau tadi ada sekret, misalnya sekret yang menumpuk dan tidak bisa dikeluarkan, itu artinya nanti muncul masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Tapi kalau dia ada batuk, baik itu mau sekret mau tidak, kemudian dia bisa batuk, bisa mengeluarkan dahaknya, maka muncul masalah keperawatannya adalah pola nafas tidak efektif. Diingat ya. Status kardiovaskuler, hipotensi, takikardi, aritmia, vaskulitis, anemia. Nah, kalau sudah berhubungan dengan kardio, bisa kemungkinan ini akan muncul masalah gangguan perfusi jaringan ataukah perfusi jaringan tidak efektif. Anemia bisa menimbulkan kelemahan, keletihan, ataukah intoleransi aktivitas. Ingat, intoleransi aktivitas itu dia bisa beraktivitas tapi dia tidak boleh beraktivitas. Beda dengan orang yang kecelakaan patah tulang yang dia memang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kalau intoleransi aktivitas dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya, tapi kalau dia sudah menggerakkan anggota tubuhnya secara maksimal, dia menjadi drop. Itu artinya intoleransi aktivitas. Urogenital itu tadi nyeri, jadi ada infeksi ya, infeksi urologi. Nah, kemungkinan muncul masalah apa nih kalau di urologi? Apakah nanti muncul gangguan eliminasi uri atau inkontinensia urin, baik itu berlebih, berlanjut, fungsional, dan lain-lain, ataukah terjadi retensi urin karena ada tahanan ya, itu tadi contohnya ada disuri, kemudian ada hematuria. Nah, itu bisa menjadi ciri-ciri untuk munculnya masalah retensi urin. Nah, kalau udah tingkat stres dan lain-lain berhubungan dengan psikologis, apakah dia muncul kecemasan ataukah yang lainnya, apakah dia ada gangguan dengan interaksi sosial, muncul gangguan interaksi sosial, ataukah ada hubungan dengan psikologis, hubungan dengan Tuhannya, apakah ada yang lain-lain berhubungan dengan relasinya. Nah, itu bisa memunculkan masalah lain selain dari masalah fisik. Dan misalnya masalah tersebut bisa menimbulkan masalah lain ya, resiko ya. Jadi misalnya dia makannya banyak tapi sudah mulai sedikit, berarti resiko defisit nutrisi. Kalau resiko defisit nutrisi artinya dia masih normal IMT-nya, tapi sudah mau mendekati kurang. Nah, itu baru resiko. Itu dari data bisa muncul tadi masalah-masalah yang banyak tadi ya, baru nanti muncul diagnosa itu dikaitkan dengan PS. Jadi kalau sudah dapat masalahnya tadi, salah satunya adalah nyeri berhubungan dengan inflamasi ya, berhubungan dengan inflamasi ditandai dengan skala nyeri berapa, nyeri di daerah mana, kemudian nyerinya berapa lama. Nah, itu ya, jadi PES. Jadi bisa dikelompokkan, bisa kalian runutkan ya dari beberapa yang Ibu sebutkan masalah keperawatan yang mungkin muncul di gangguan sistem imun. Intervensi keperawatan. Ya, sudah punya bukunya ya, buku intervensi itu SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi dari beberapa masalah tadi diagnosa, kalian cari nih nyeri ya, apakah apa ini yang berkaitan untuk nyeri. Salah satunya mungkin dengan manajemen nyeri. Kalian buat nih oteknya, semuanya dibuat ya. Untuk intervensi semua dibuat sesuai dengan teori. Observasinya apa, terapeutiknya apa, edukasinya apa, kemudian kolaborasinya apa. Nanti baru pas tahap implementasi kalian pilih mana yang bisa kalian lakukan pada hari tersebut. Baiknya dilakukan semua, tapi kalau tidak per hari itu dilakukan bertahap. Jadi hari ini apa yang dilakukan, O-nya apa nih, T-nya apa. Jadi sesuai dengan apa yang kalian lakukan, bukan sesuai dengan teori. Itu implementasi. Biasanya pakainya kata kerja. Kalau misalnya observasinya itu
identifikasi skala nyeri, identifikasi skala nyeri. Maka implementasinya adalah mengidentifikasi, artinya sudah dilakukan. Kalau masih kata identifikasi artinya itu baru rencana, tapi kalau sudah mengidentifikasi itu sudah dilakukan, itu sudah tahap fase kerja. Nanti baru dievaluasi, ingat SOAP-nya ya. Kalau evaluasi subjeknya, data subjek setelah dilakukan identifikasi nyeri seperti apa, evaluasi dari subjeknya, objeknya seperti apa, kemudian analisa apakah masalah teratasi, tidak teratasi, kemudian P, perencanaan planningnya, perencanaan selanjutnya apa, apakah masih sama intervensi yang akan kita lakukan, apakah hanya beberapa saja untuk melanjutkan tahapan intervensinya. Peran dan fungsi perawat dalam sistem imunologi. Ini peran secara umum ya. Jadi ada caregiver, edukator, kolaborator, researcher, dan advocator. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, 5 peran ini, seperti apa peran perawat? Peran perawat ini, 5 ini peran perawat ya, secara umumnya, di dalam masalah gangguan sistem imun. Ya, kalau caregiver artinya melakukan perawatan apa nih untuk gangguan imunologi, ya memberikan perawatan untuk nyerinya dan lain-lain. Edukator, apa yang kita harus lakukan PNKes? Nah, itu PNKes jadi PR ya kan. Jadi apa nih PNKesnya? Berhubungan dengan diet kah, atau berhubungan dengan penyakit kah, atau berhubungan dengan yang lain-lain. Kolaborator, kita kolaborator dengan, kalau imunologi bisa berkaitan kolaborasi dengan bagian mana aja, semuanya ya, dengan tim medis yang lain, baik itu tim kesehatan ya, farmakonya, nutrisinya, ahli gizi kan, kemudian dari dokternya, kemudian farmakologi, asisten, dari pelayanan medik lain untuk pemeriksaan penunjang dan lain-lain, itu kolaborator. Kemudian riset apa nih yang dikembangkan untuk meningkatkan kesembuhan misalnya, ataukah untuk menggali secara mendalam penyakit tersebut. Untuk sistem imun nih, HIV atau alergi atau SLE atau mungkin penyakit autoimun lainnya, itu perlu dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin ada intervensi protein terbaru untuk mengatasi masalah gangguan sistem imun. Kemudian advokator, mungkin ini kalau yang advokator misalnya ada malpraktek, atau misalnya ada ya malpraktek atau tidak sesuai dengan undang-undang, ada pelanggaran hak privasi pasien ya kan, kita menyebarkan hal yang seharusnya tidak boleh disampaikan, menyebutkan nama, kemudian lain-lain, kecuali ya kalau untuk sekarang gawat darurat sekarang yang COVID-19 ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau COVID-19 boleh nih privasinya, sebutkan namanya, alamatnya dan lain-lain, untuk menghindari atau memutuskan rantai penularannya. Berarti kita tahu nih orang ini, berarti kita harus menghindar. Beda halnya dengan penyakit-penyakit lain yang tidak urgent, yang tidak pandemi ya, jadi ini tidak boleh disebarluaskan. Imunologi apa nih? HIV nih biasanya yang bermasalah dengan advokasi, disebarkan. Biasanya HIV ini kalau di perawatan tidak disebutkan pasien HIV, tapi dengan kode B20 biasanya kan, atau ODA B20 dengan penyakit B20. Jadi biasanya hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah penyakit HIV, karena ada beberapa penyakit yang bisa menimbulkan depresi pada seseorang. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang untuk melindungi pasien dan melindungi hak mereka. Jangan sampai kita akan mengalami dalam peran kita sebagai advokasi. Advokasi ini kan melakukan perlindungan kepada pasien kita.
Ya, itu contohnya. Oke, selesai, habis bahasan kita. Perlu diingat lagi, ini adalah asuhan keperawatan sistem imun, jadi ini secara general, secara umum ya, belum sebagai kasusnya. Jadi kemungkinan yang muncul, bukan misalnya pada kasus alergi, apa nih yang akan muncul, bukan. Tapi ini secara umum, secara keseluruhan apa yang akan muncul di asuhan keperawatan sistem imunnya. Cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan diskusinya di WA grup. Baik, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.